Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Qala, Syekh Abi Suja berkata, wa salatsu nawafilah, adapun 3 salat sunnah muakkadatun yang dikuatkan. Yang pertama adalah salatul laili, salat malam. Wa sholatud duha, dan yang kedua adalah sholat duha. Wa sholatut tarawihi, dan yang ketiga adalah sholat tarawih. La syakka fi istihbabi qiyamil laili, tidak diragukan di dalam disunahkannya bangun malam. Wa qad ajma'atil a'immatuh, dan sungguh telah bersepakat siapa para imam alastihbabihi, atas disunahkannya sholat malam. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, dan pada sebagian malam bertahajudlah engkau wahai Nabi bihi, dengan membaca Al-Quran, nafilatal lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kanu qalilam minal laili ma yahjaun, mereka ahli surga sedikit pada malam hari tidur. Wa kana wajiban, dan adalah bangun malam, salat malam itu wajiban, dulunya wajib. Summa nusikha, kemudian dihapus kewajiban salat malam tadi. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, alaikum biqiyamil laili, hendaknya kalian bangun malam. Fa innahu da'bus solihina qablakum, karena bangun malam itu kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan kedekatan bagi kalian ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Wa makfaratun lisayyiati, dan penghapus lisayyiati, keburukan-keburukan. Wa manhatun anil ismi, dan pencegah anil ismi, dari dosa. Rawahul hakimu, telah meriwayatkan hadis ini siapa Imam Hakim. Wa qala, dan Imam Hakim berkata, innahu ala syartil Bukhari, sesungguhnya hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Wa fil khabari aidon, dan di dalam hadis juga, man shalla fi lailatin, barang siapa yang sholat fi lailatin, pada malam hari, bimi'ati ayatin, dengan membaca 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Wa man shalla bimi'atai ayatin, dan barang siapa yang sholat dengan 200 ayat, fa innahu yuktab minal qanitina nal mukhlasin, dan barang siapa yang sholat dengan 200 ayat, sesungguhnya dia yuktabu, dia itu ditulis minal qanitin, termasuk orang-orang yang taat, al mukhlisin, orang-orang yang ikhlas karena Allah. Rawahul hakimu, telah meriwayatkan hadis ini siapa Imam Hakim. Wa qala, dan Imam Hakim berkata, innahu ala syarti muslimin, sesungguhnya hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Wa'lam, ketahuilah, anna wasatol laila, bahwasanya tengah malam itu afdolu, lebih utama. Liqaulihi sallam, karena sabda Nabi sallam, lamma su'ila ayyus sholati afdolu, tatkala Nabi ditanya sholat apa yang lebih utama ba'dal maktubati, setelah sholat 5 waktu, faqala, maka Nabi bersabda, sholatu jawfil laili, sholat tengah malam. Wali annal ibadata fihi athqalu, dan karena ibadah fihi, di tengah malam itu lebih berat. Wal ghaflatu fihi aktsaru,
Wal ghaflatu adapun kelalaian fihi di tengah malam itu aksaru lebih banyak. Wan nisful akhir afdolu minal awwali. Adapun separuh akhir malam itu lebih utama dari awal malam. Liman bagi orang aroda qiyama nisfahu. Bagi orang yang ingin melaksanakan separuh malam. Bagi orang yang ingin bangun separuh malam. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Wali annahu, dan karena separuh malam itu waktu nuzuli Rabbi, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Subhanahu wa taala. Wa huwa, adapun turunnya Tuhan semesta alam itu nuzulu qudrah, turunnya kekuasaan Allah. La hulula wala tajsima, bukan Allah bertempat dan bukan Allah bertubuh. Jadi yang turun itu adalah kekuasaan. Bukan Allah yang turun dari atas ke bawah, dan bukan zatnya Allah yang turun, tetapi yang turun adalah kekuasaannya Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Adapun Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Wa afdalu min dzalika. Dan adapun salat malam itu lebih utama min dzalika, dari hal itu. Kama qalahu fi Raudhah. Sebagaimana Imam Nawawi telah mengatakan hal itu di dalam kitab Raudhahnya. As-sudusu 1/6, ar-rabi'u 1/4, wal khamisu dan 1/5. Liqaulihi sallallahu, karena sabda Nabi sallallahu, ahabbus sholati ilallahi, adapun paling dicintainya salat oleh Allah itu adalah salatu Dawud, salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal laili, adalah Nabi Daud itu tidur separuh malam. Wa yaqumu thulutsahu, dan Nabi Daud itu bangun 1/3 malam. Wa yanamu sudusahu, dan Nabi Daud itu tidur 1/6 malam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan qiyamul laili, bangun malam, kulluhu, seluruhnya, seluruh malam. Qala fi Raudhah, Imam Nawawi berkata fi Raudhah di dalam kitab Raudhahnya, idza dawama alaihi, apabila seorang terus menerus alaihi, seperti salat malam tadi, ke atas salat malam, li'annahu mudirun lil ainaini wal jasadi, karena hal itu membahayakan kedua mata, wal jasadi, dan membahayakan tubuh. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang telah datang fil hadisi, di dalam hadis yang ada di atas. Li'annahu mudirun lil ainaini, karena salat malam yang terus menerus itu membahayakan kedua mata, wal jasadi, dan tubuh. Kama, sebagaimana jaa fil hadis, yang telah datang di dalam hadis di atas. Qalal muhibbut Tabri, fa illam yajid, maka jika dia tidak mendapati bidzalika, dengan salat malam terus menerus tadi, masyaqqatun, kepayahan, ustuhibba, maka disunahkan salat malam tadi. La siyama litalazzuzi, terlebih berlezat-lezat, bimunajatillah, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajada,
Maka jika dia dapati bidzalika dengan sebab sholat malam terus menerus tadi, masyaqqatun kepayahan, wa mahzuran dan kepayahan, kuriha maka dimakruhkan sholat malam tadi. Wa illa dan jika tidak mendapatkan kepayahan, lam yukrah maka tidak dimakruhkan. Wa rifquhu binafsihi aula. Dan adapun lembutnya dia terhadap dirinya itu lebih utama. Wa tarkul qiyami makruhun limani tadahu. Adapun meninggalkan bangun malam itu dimakruhkan bagi orang yang membiasakan bangun malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi SAW li Abdullah ibni Amr ibnil As, kepada Abdullah ibni Amr ibnil As, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu menjadi seperti fulan, kana yakumul laila summa tarakahu, dulu dia bangun malam kemudian dia meninggalkan bangun malam. Rawahu Syaikhani, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Dua syekh. Wallahu a'lamu, adapun Allah itu lebih mengetahui. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.